pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran matematika. Untuk pagi hari ini kita akan belajar materi tentang FPP dan KPK. Materi ini masih untuk kalian kelas 4 di semester 1, khususnya untuk anak-anak MI Fathul Ulum Sirahu. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi tentang faktor persekutuan terbesar atau disebut dengan FPP. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar apa itu faktor. Faktor adalah sebuah bilangan yang bisa membagi habis sebuah bilangan yang lain, itu faktor. Persekutuan dapat diartikan itu dengan sama, terbesar itu pasti yang terbesar. Berarti kalau faktor persekutuan terbesar itu adalah sebuah bilangan atau sebuah faktor dari dua bilangan atau lebih, dan nanti kita akan pilih yang terbesar. Untuk menentukan FPP, kita dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama kita gunakan adalah faktor persekutuan, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Yang kedua kita gunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Yang ketiga menggunakan tabel, dan yang terakhir dengan rumus sisa. Ini nanti kita coba pelajari satu persatu. Untuk yang pertama kita menggunakan faktor persekutuan. Nah, berarti kita harus tahu cara mencari faktor seperti kemarin. Contoh, yang pertama misalnya tentukan FPP dari 12 dan 18. Berarti kita cari dulu faktor dari 12 itu berapa dan faktor dari 18 itu berapa. Nah, berapa angka-angka yang bisa membagi habis angka 12? Setelah kita cari dengan cara sebelumnya, ternyata ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, 4, 6, dan 12. Masih ingat cara mencarinya? Ya, cara mencarinya bisa dengan misalnya nanti dulu. Mencarinya bisa dengan cara yang diingat-ingat kemarin, 12. Nah, cari angka-angka yang bisa bagi 12. Itu angka berapa saja? Ini kan kemarin seperti ini. 12 itu 1 kali 12. Bisa juga 2 dikalikan 6. Oh, ini warnanya jangan merah. Bentar ya. 6. Bisa 2 kali 6. Ini juga bisa 2 kali 6. Atau bisa juga 3 kali 4. Nah, ini kalau 12. Berarti FPP-nya faktornya 1, 12 atau dari kiri 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini faktor dari 12. Kemudian faktor dari 18. Berarti kita cari 18. 18 itu berapa kali berapa saja? 1 kali 18. Terus 2 kali 9. Terus berapa lagi? 3 kali 6. Terus bisa lagi, sudah ya, 3 kali 6. Berarti 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, ini faktor dari 18. Nah, ketika sudah ketemu semua faktornya, ini ada 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Cari faktor yang sama tapi yang besar, yang terbesar. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 nggak ada. Nah, ini yang sama, yaitu angka 6. Berarti dari sini kita bisa menentukan FPP dari 12 dan 18 adalah 6. Nah, seperti itu ya. Kita cari faktor persekutuannya tapi yang terbesar.
Yang kedua kita bisa, nah misalnya lagi ada faktor dari 9 dan 15. Kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu. Sekarang yang kedua ada faktor dari FBB dari 9, 15, dan 21. Ini ada 3 ya, berarti kita cari ketiga-tiganya. Kita cari faktor-faktornya dulu. Yang pertama 9. Berapa sih faktor dari 9? Ya sama cara mencarinya. 9. Berarti 9 itu hanya 1 dikali 9. Atau bisa juga 3 kali 3. Nah, berarti faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Nah, ini. Kemudian yang kedua, faktor dari 15. Sini ya, sebelah sini. 15. 15 itu berapa saja? 15 itu 1 kali 15. Terus berapa lagi? Terus ada lagi 3 kali 5. Terus berapa lagi? Nggak ada. Berarti ini adalah 1, 3, 5, 15. Nah, itu faktor dari 15. Kemudian faktor dari 21. Sebelah sini coba. 21. Nah, itu kan berapa saja? Ya, 1 kali 21. Berapa lagi? 3 kali 7. Sudah nggak ada lagi. Berarti faktornya adalah 1, 3, 7, 21. Nah, kalau sudah kita cari yang sama di ketiga-tiganya. Ini yang sama itu ada angka 1 sama angka 3. Nah, berarti yang kita pilih yang besar, yaitu yang 3. Nah, ini FPP dari 9, 15, dan 21 adalah 3. Nah, ini cara yang pertama dengan menggunakan faktor persekutuan. Kita lanjut cara yang kedua dengan menggunakan pohon faktor. Nah, perhatikan pohon faktor. Misal sama contoh FPP dari 18 dan 20. Nah, kita cari pohon faktor dari 8 dulu. Kalau nanti angkanya genap, yang buat bagi nanti juga harus angka 2. Harus angka 2. Ya, nanti urut. Boleh nggak kita bagi 4? Boleh, tapi nanti nggak teratur. Kita bagi, kalau genap pokoknya bagi dengan 2. Kalau ganjil ya baginya dengan bilangan prima. Bisa 3, kalau 3 nggak bisa 5, kalau 5 nggak bisa 7, kalau 7 nggak bisa 11. Nah, seperti itu. Tapi yang baginya tetap bilangan prima. 8, pertama angka 8. 8 dibagi, karena genap kita bagi dengan 2, hasilnya 4. 4 dibagi dengan 2 dapat 2. Ini sudah berhenti. Kenapa berhenti? Karena di sini sudah bilangan prima, sudah sampai angka 2. Enggak, jangan dibagi lagi. Kemudian yang 20 juga kita. Nah, 20 genap, berarti kita bagi dengan 2. Terus dapatnya 10. 10 kita bagi dengan 2, dapatnya 5. Nah, 5 sudah bilangan prima, maka selesai. Nah, berarti dari sini kita tulis faktorisasi primanya. 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Atau bisa juga ditulis 2 pangkat 3. Ini 8. Kemudian 20 itu sama dengan 2 kali 2 kali 5. Atau ditulisnya itu 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2 ini, 2 kali 2. 2 pangkat 2 kali 5. Ini 20-nya. Nah, ketika sudah ketemu faktorisasi primanya, ingat catat, kalau FPP itu nanti kita ambil bilangan yang sama, kemudian kita pilih yang terkecil. Cari bilangan yang sama, kita pilih yang terkecil. Nah, di sini ada 2 pangkat 3, di sini ada 2 pangkat 2. Ini bilangannya sama, sama-sama angka 2. Nah, ketika sudah sama, kita ambil yang pangkatnya lebih sedikit. Di sini 2-nya pangkat 3. Nah, yang di sebelah kanan 2-nya pangkat 2. Berarti kita pilih yang kecil. Yang kecil berarti yang berapa? 2 pangkat 2. Nah, itu yang sama yang kita ambil.
Nah, bagaimana dengan yang beda atau yang satu ada, yang satu nggak ada? Itu jangan diambil. Yang namanya FPP nanti cukup ambil yang sama, pilih yang pangkatnya kecil. Nah, berarti kita pilih 2 pangkat 2. Dari sini kita simpulkan FPP dari 8 dan 20 adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Nah, kenapa 4? Karena 2 pangkat 2 itu sama saja dengan 2 dikali 2. Berapa 2 kali 2? 2 kali 2 ya, hasilnya 4. Nah, berarti FPP dari 8 dan 20 itu 4. Nah, seperti itu ya. Itu kalau menggunakan poin faktor. Yang ketiga menggunakan tabel. Nah, kalau menggunakan tabel, kita langsung pakai 2 angka. Bilangan-bilangan yang kita cari FPP-nya dibagi dengan bilangan prima. Dimulai dari yang terkecil, ingat yang paling kecil. Bila bilangan prima tersebut hanya dapat membagi salah satu saja, maka bilangan yang tak habis dibagi tersebut ditulis kembali di bawahnya. Jadi nanti kita bagi dengan sebuah bilangan, kalau nggak bisa dibagi ya kita tulis lagi. Contoh, FPP dari 27 dan 36. Nah, ini perhatikan ya. Pertama, kita tulis angka 27 dan 36. Nah, kalau nanti angkanya genap, ada yang genap, kita baginya dengan 2. Kalau ada salah satu yang genap, kita baginya dengan 2. 27 bagi 2, bisa apa enggak? Enggak bisa. Kita tulis lagi. 27, kalau nggak bisa dibagi, kita tulis lagi. 36 bagi 2, dapat 18. Nah, kalau sudah, ini kan masih ada yang genap, 18 nih. Berarti kita bagi lagi dengan 2. 27 bagi 2, nggak bisa. Berarti 18 bagi 2, bagi 2, dapat 9. Nah, ini sudah ganjil. Berarti nggak kita bagi dengan 2, kita naik, dibagi dengan 3. Bisa nggak dibagi 3? 27 bagi 3, bisa, dapat 9. Terus 9 bagi 3, dapat 3. Nah, selesai. Nah, ketika ada angka yang bisa untuk membagi dua-duanya, nah, 3 kan bisa buat bagi 27 sama 9. Nah, ketika bisa buat bagi dua-duanya, ini kita kasih tanda. Biasanya kalau Pak Guru kasih buletan. Nah, dikelowongi. Nah, ini Pak Guru kelowongi karena bisa bagi dua-duanya, bisa bagi 27, bisa bagi 9. Kenapa 2 nggak dikasih tanda? Karena 2 ini hanya bisa membagi salah satu saja. 2 hanya bisa bagi 36, tidak bisa bagi 27. Nah, makanya nggak Pak Guru kasih tanda. 2 yang ini juga bisa buat bagi 18, tapi tidak bisa buat bagi 27. Maka juga tidak Pak Guru kasih tanda. Sudah sampai sini, sekarang 9 sama 3. Kita bagi 3 lagi. 9 bagi 3 dapat 3. 3 bagi 3 dapat 1. Nah, ini juga kita kasih tanda karena bisa bagi dua-duanya. Nah, kemudian belum selesai. Nah, ini masih sudah angka 1, yang ini masih 3. Pokoknya semuanya harus berhenti sampai angka 1. 3 kita coba bagi 3 lagi. Nah, 3 bagi 3 dapat 1. 1 bagi 3 karena sudah angka 1 ya kita turunin ke bawah. Ini enggak kita kasih tanda karena hanya membagi salah satu saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cukup ambil yang dikasih tanda, yaitu ada 3. 3 sama 3 berarti FPP-nya itu 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 yaitu 9. Atau bisa ditulisnya nanti 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2. 3 pangkat 2, 9. Ya, atau nanti dulu. Atau Pak Guru kasih contoh lagi. Ini tadi kan sudah 9. Misal, tentukan FPP dari berapa ya misalnya. Misalnya 18. Tentukan FPP dari 18 dan berapa? Misalnya 24. Nah, misal ini contoh saja. Nah, kita bagi karena ada yang genap, kita baginya dengan 2. Nah, kita bagi dengan 2 dulu. Nah, kita bagi dengan 2. Nah, 18 bagi 2 dapat 9. Terus 24 bagi 2, 12. Nah, ini kan 2 ini bisa untuk bagi kedua-duanya.
berarti kita kasih tanda. Ini Pak Guru bohongi duanya karena bisa bagi dua-duanya. Kemudian 9 sama 12 masih ada yang genap, berarti kita bagi dengan 2 lagi. 9 bagi 2 bisa apa enggak? Enggak bisa, kita tulis lagi 9. 12 bagi 2 bisa enggak? Bisa, dapat 6. Nah, dapat 6. Karena ini hanya membagi salah satu saja, 9 nggak bisa dibagi, 12 bisa dibagi 2, dapat 6. Ini tidak bisa kasih tanda. Ya. Kemudian 6, ada yang genap masih, berarti kita baginya sama dengan 2. 9 bagi 2, nggak bisa, kita tulis lagi 9. 6 bagi 2 dapat 3. Nggak kita kasih tanda ya, karena tidak membagi kedua-duanya. Nah, sekarang sudah ganjil, berarti kita naik, bagi dengan 3. Bisa apa enggak kita bagi dengan 3? Bisa. 9 bagi 3 dapat 3. Dapat 3. Terus 3 bagi 3 dapat 1. Nah, ini bisa kita bagi. Nah, ini dikasih tanda enggak? Dikasih. Kenapa? Karena bisa buat bagi 9 sama 3. Kita kasih tanda. Nah, masih belum selesai. Yang satu sudah selesai sampai angka 1, tapi yang satunya belum. Masih ada 3 sama 1. Kita bagi dengan 3. Nah, 3 bagi 3 dapat 1. 1 bagi 3, satunya turun karena sudah sampai angka 1. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah, kita ambil yang tadi kita kasih tanda, yaitu angka 2 sama angka 3. Berarti FPP-nya FPP dari 18 dan 24 itu nanti karena yang dikasih tanda 2 sama 3 ya 2 dikali 3. Nah, berapa 2 kali 3? 6. Nah, ya, ini cara mencari FPP dengan tabel. Nah, kita lanjutkan yang terakhir dengan algoritma Euclid atau disebut juga dengan rumus sisa. Algoritma ini mencari FPP dengan cara membagi pembagian yang dimulai dengan dua bilangan tersebut. Hendak kita cari FPP-nya sampai kita mendapatkan sisa 0. Perhatikan contohnya, langkah-langkahnya itu bagilah bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Nanti pokoknya yang dibagi yang besar dengan yang kecil. Kemudian cari bagi terus sampai sisanya itu habis sampai angka 0. Nggak ada sisa lagi. Bilangan terakhir yang kita gunakan untuk membagi itu FPP-nya. Itu cara yang terakhir. Contohnya ya. Misal tentukan FPP dari 42 dan 51. Kalau dengan rumus sisa berarti yang besar kita bagi yang kecil. Yang besar 51, yang kecil 42. Berarti kita bagi 51 bagi 42. Nah, itu kan dapat 1. Nah, sisanya berapa? Sisa 9. 51 bagi 42 dapat 1, sisa 9. Nah, kalau sudah 9 ini nanti buat bagi. 9 yang ini buat bagi. Terus yang dibagi yang mana? Yang kecil, yang 42, yang di sini. Nah, ini yang dibagi. Berarti ya langkah kedua adalah 42 dibagi dengan 9. Berapa 42 dibagi 9? Dapat 4. Masih sisa 6. Kemudian terus bagi lagi. 6 itu nanti buat bagi. Yang dibagi yang mana? Yang 9. 9 dibagi 6. 9 bagi 6 dapat 1, sisanya 3. Nah, sisanya 3. Lagi. Terus 6 ini kita bagi lagi. Baginya dengan berapa? Dengan 3. 6 dibagi 3 dapat 2. Ada sisa enggak? Enggak. 0. Nah, ketika sudah selesai, sudah nggak ada sisa, berarti yang kita ambil adalah pembagi yang terakhir. Nah, ini pembaginya. Berarti FPP-nya adalah 3. Nah, seperti itu ya. Ini adalah rumus sisa. FPP-nya 3. Contoh lagi, coba tentukan FPP dari berapa? 16. Misal FPP dari 16 dan 24. Misal tentukan FPP dari 16 dan 24. Berarti kita bagi dulu 24 yang besar di 24 dibagi 16. 24 bagi 16 dapat berapa? Dapat 1.
Sisanya berapa? Nah, ini sisa. Dapat 1, sisa 8. Nah, ya. Kemudian kita bagi 16-nya. 16 dibagi dengan berapa? Dengan sisanya. 16 dibagi dengan 8. Dapat berapa? Dapat 2. Sisa enggak? Enggak. Sisa 0. Nah, ini berarti langsung selesai. Ketika sisanya sudah 0, berarti kita ambil pembaginya. Angka adalah 8. Berarti FPP dari 16 dan 24 adalah 8. Ya. Itu cara mencari FPP dari 24 dan 16. Kalau sudah, nanti kalian coba kerjakan latihannya. Latihan mencari FPP ada 51 dan 81. Nah, ini menggunakan faktor. Nanti kalian coba semua menggunakan faktor. Kemudian 25 dan 45 menggunakan pohon faktor. Terus 33 dan 54 menggunakan rumus sisa. 75, 105, 20, 110 menggunakan tabel. Yang terakhir menggunakan pohon faktor juga. Nah, kalau sudah, nanti kalian kerjakan, hasilnya difoto, dikirim ke WA-nya Pak Guru. Ya, untuk hari ini kita belajar FPP saja. Untuk hari besok kita lanjut ke KPK. Terima kasih. Untuk hari ini Pak Guru cukupkan sekian dulu materinya. Kalau masih bingung, coba diulangi lagi videonya sampai kalian paham. Nah, yang sudah melihat videonya bisa komentar di bawah absen. Nama jangan lupa di bawah bahwa kalian sudah melihat videonya dan sudah belajar. Terima kasih, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.